Hai, balik lagi ke GETS Global English Tips. Hari ini kita bakal mencoba untuk membahas soal TOEFL yang biasa atau common di soal tersebut adalah pertanyaan mengenai main topic dan juga detail question. So, we would like to discuss about that. Let's watch until the end. Pertanyaan main idea ataupun detail question dalam soal TOEFL adalah pertanyaan yang common banget. Dan hari ini gue bakal ngebahas atau memberikan beberapa tips atau gambaran cara menjawab dari pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah pertanyaan main ideas. Jadi, pertanyaan main ideas ini adalah sebuah pertanyaan yang menanyakan ide pokok dalam sebuah passage dalam soal reading TOEFL tersebut. Maka dari itu, kita harus mencermati topik inti dari passage yang tersedia itu apa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya diawali dengan kata-kata berikut. Ini, dan ini. Kata-kata di samping adalah kata-kata yang mempertanyakan mengenai main ideas dari sebuah pertanyaan tersebut. Lalu, bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, bacalah kalimat pertama pada masing-masing paragraf yang ada dalam soal. Dan yang kedua, cermati kata benda yang ada pada kalimat pertama tersebut. Dan yang ketiga, lihat beberapa kata benda yang sering diulang pada kalimat pertama tersebut dan cocokkan dengan kunci jawaban. Nah, contohnya perhatikan pada passage satu ini. Nah, di kalimat satu ada kalimat Alfred Bernhard Nobel, a Swedish inventor and philanthropist, bequeathed most of his vast fortune in the trust as a fund from which annual prizes could be awarded to individuals and organizations who had achieved the greatest benefit to humanity in a particular year. Nah, sedangkan di paragraf kedua ada kalimat the prizes are administered by the Nobel Foundation in Stockholm. Nah, jadi cobalah terapkan cara-cara yang sudah dijelaskan tadi pada dua paragraf di atas. Nah, pertama kita baca dulu bagian kalimat awal di tiap paragraf tersebut. Di atas ada awal paragraf satu yang diawali oleh kata Alfred Bernhard Nobel bla 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 a particular year. Nah, selanjutnya di kalimat awal paragraf kedua ada kalimat the prizes bla 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 in Stockholm. Nah, setelah membaca dua kalimat itu, kita bisa menemukan kata yang muncul di kedua paragraf tersebut adalah yaps, benar, kata prizes yang sering muncul. Kalau sudah begini, jawaban dari main ID ini gak jauh-jauh atau kita pegang, tinggal kita periksa di lembar jawaban adalah penyebutan kata prizes. Nah, berikut kita lihat pilihan jawabannya. Pertama adalah A. Alfred Bernhard Nobel, B. The Nobel Prizes, C. Great Contribution to Mankind, dan D. Swedish Philanthropy. Nah, jadi ketika kita sudah memegang jawaban prizes, maka dari itu jawabannya nggak jauh-jauh dari kata prizes. Yaps, jawabannya benar. Jawabannya adalah B, the Nobel Prizes. Nah, mungkin soal di atas cukup mudah ya ditebak jawabannya. Maka dari itu, untuk menghindari kesalahan, kita juga dibutuhkan untuk hati-hati pada 3 halaman. Pertama, perhatikan sinonim yang muncul karena bisa jadi itu mewakili jawaban yang benar. Dan yang kedua, jawaban yang benar selalu berkaitan dengan kata yang sering muncul di tiap paragraf. Dan yang ketiga, jangan pilih jawaban yang tidak ada di kalimat. Selanjutnya adalah pertanyaan detail. Nah, jika di main ideas kita dituntut untuk mencari garis besar dari sebuah paragraf, nah khusus di question detail kita dituntut untuk mencari uraian detail pada sebuah paragraf. Dan pertanyaan ini sering muncul pada soal TOEFL PBT. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan dari detail question ini diawali oleh pertama, nih, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, bagaimana cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, baca soal yang ada dan tentukan kata kunci dari soal tersebut. Ketika kamu telah mendapatkan kata kunci tersebut, lihat ke paragraf yang ada pada passage tersebut. Nah, ketika kamu sudah mendapatkan kata kunci, coba lihat kalimat yang berdekatan dengan kata kunci tersebut. Kumpulkan beberapa detail informasi yang ada pada kata kunci tersebut
Dan selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah cocokkan pilihan jawaban yang ada. Nah, untuk mencari kata kunci dari sebuah paragraf, kita bisa menggunakan yang pertama adalah angka, yang kedua adalah huruf besar dan miring, yang ketiga adalah kata benda, dan yang keempat adalah kata kerja utama pada pertanyaan detail ini. Contohnya pada pertanyaan ini. Oke, pertanyaannya adalah how often are the Nobel Prizes awarded? Ada dua kata kunci dari sana. Pertama, Nobel Prizes, dan kedua kata often atau often ya tulisannya. Berarti kita langsung bisa memindai kalimat yang mengandung waktu penangguhan dari Nobel Prizes itu. Hal lain yang perlu diketahui adalah detail kalimat ini bisa lebih dari satu kalimat. Jadi, perhatikanlah baik-baik apakah detail kalimat yang kita temukan sudah cocok dengan pilihan di lembar jawabannya. Nah, udah paham kan mengenai pertanyaan main ideas ataupun question detail dalam TOEFL? Nah, kalau kalian masih kebingungan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan lain dalam TOEFL, kalian bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini yang bakal kita bahas di video-video selanjutnya. Atau kalian bisa langsung datang ke Global English untuk belajar supaya lebih enjoy. See you for next video.